Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kali ini kita akan membahas tentang deret radioaktif, manfaat radioisotop, dan bahaya radioisotop. Deret radioaktif merupakan deret nuklida radioaktif. Pada deret ini, setiap anggotanya terbentuk dari hasil peluruhan nuklida sebelumnya. Deret akan berakhir dengan nuklida stabil. Ada 4 deret radioaktif alamiah, yaitu deret thorium, neptunium, uranium, dan aktinium. Deret thorium dimulai dari inti induk thorium 232 dan berakhir pada inti timbal 208. Deret ini juga disebut dengan deret 4N sebab nomor masanya selalu kelipatan 4N. Deret neptunium dimulai dari inti induk neptunium 237 dan berakhir pada inti bismut 209. Deret ini juga disebut dengan deret 4N plus 1 sebab nomor masanya selalu kelipatan 4N plus 1. Deret uranium dimulai dari inti induk uranium 238 dan berakhir pada inti timbal 206. Deret ini juga disebut dengan deret 4N plus 2, sebab nomor masanya selalu kelipatan 4N plus 2. Deret aktinium dimulai dari inti induk uranium 235 dan berakhir pada inti timbal 207. Deret ini juga disebut dengan deret 4N plus 3, sebab nomor masanya selalu kelipatan 4N plus 3. Deret radioaktif terdiri dari thorium, neptunium, uranium, dan aktinium. Nomor massa thorium 4N plus 0, neptunium 4N plus 1, uranium 4N plus 2, aktinium 4N plus 3. Inti induk thorium 232, neptunium 237, uranium 238, aktinium 235. Waktu paruh dalam tahun: thorium 1,41 kali 10 pangkat 10, neptunium 2,14 kali 10 pangkat 6, uranium 4,47 kali 10 pangkat 9, aktinium 7,04 kali 10 pangkat 8. Produk akhir inti stabil: thorium timbal 208, neptunium bismut 209, uranium timbal 206, aktinium timbal 207. Manfaat radioisotop. Pemanfaatan radioisotop di bidang penelitian. Besi 59 untuk mempelajari umur sel-sel darah merah manusia. Sel darah merah yang ditandai dengan besi 59 diketahui mempunyai rentang hidup rata-rata 120 hari. Pemanfaatan radioisotop di bidang kelautan. Iodin 131 untuk menganalisis arah dan kecepatan arus laut dan arus pantai. Pemanfaatan radioisotop di bidang kedokteran. Kalsium dan strontium adalah perunut tulang. Iodium 131 sebagai perunut dan radioterapi internal kelenjar gondok. Arsen dan tembaga sebagai perunut otak. Natrium digunakan untuk mendeteksi letak penyempitan pembuluh darah. Sinar gamma yang berasal dari kobal 60 digunakan untuk membunuh sel-sel kanker. Pemanfaatan radioisotop di bidang kedokteran. Sinar gamma untuk mensterilkan peralatan kedokteran. 131I lipiodol untuk terapi otak dan mematikan sel kanker. SMEDTMP untuk terapi kanker tulang dan penahan sakit dalam waktu lama.
MAG3 untuk penyidik fungsi ginjal sehingga dapat mempercepat proses ekskresi. Pemanfaatan radioisotop di bidang industri. Sinar gamma digunakan untuk mengukur ketebalan dan mengontrol kualitas baja. Sinar beta digunakan untuk mengatur ketebalan kertas. Sinar gamma atau sinar X dari kobalt 60 atau IR92 digunakan untuk pemeriksaan material tanpa merusak material melalui teknik radiografi. Radiasi radioisotop dapat digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang berbahaya. Radioisotop digunakan dalam teknik polimerisasi radiasi, misalnya dalam vulkanisasi lateks alam dan pelapisan permukaan kayu. Pemanfaatan radioisotop di bidang pertanian. Teknologi mutasi radiasi digunakan untuk mendapatkan tanaman dengan varietas baru yang unggul sebagai anti hama pada padi-padian untuk menghalangi pembentukan kecambah pada beberapa sayur-sayuran. Pemanfaatan radioisotop di bidang hidrologi. Radioisotop digunakan untuk pengukuran kandungan air tanah dan mengukur kecepatan aliran fluida dalam pipa, saluran terbuka, sungai, dan aliran air tanah. Sinar beta untuk mendeteksi kebocoran pipa di bawah tanah. Pemanfaatan radioisotop di bidang paleotografi. Radioisotop karbon 14 digunakan untuk menentukan umur batuan, fosil, dan benda-benda purbakala. Bahaya radioisotop. 7 dampak radiasi nuklir dalam dosis tinggi yang membahayakan kesehatan. 1. Rambut. Radiasi nuklir sebesar 200 rad atau lebih tinggi akan menyebabkan rambut rontok dengan cepat. Otak. Sel-sel otak akan merusak jika terpapar radiasi nuklir sebesar 5000 rad atau lebih. Sebagaimana jantung, radiasi nuklir membunuh sel saraf dan pembuluh darah yang kecil sehingga bisa menimbulkan stroke dan kematian mendadak. Tiroid. Kelenjar tiroid rentan terkena radioaktif iodin. Dalam jumlah yang cukup, radioaktif iodin bisa merusak sebagian atau seluruh kelenjar tiroid. Dampak radioaktif iodin bisa dikurangi dengan mengonsumsi potasium iodid. Aliran darah. Radiasi nuklir sekitar 100 rad berakibat produksi sel darah putih berkurang sehingga rentan terkena infeksi. Dampak ini sering disebut sebagai penyakit radiasi ringan. Gejala awalnya mirip dengan flu. Jantung. Dampak intens radioaktif sebesar 1000 sampai 5000 rad bisa langsung menyumbat pembuluh darah sehingga terjadi gagal jantung dan bisa berdampak pada kematian. Organ pencernaan. Radiasi nuklir sebesar 2000 rad atau lebih bisa menimbulkan mual, muntah darah, dan diare. Radiasi ini menghancurkan sel-sel di dalam tubuh, termasuk sel darah, organ pencernaan, reproduksi, serta mengancam DNA dan RNA dari sel yang mampu bertahan. Organ reproduksi. Sel-sel organ reproduksi membelah diri dengan cepat sehingga radiasi nuklir sebesar 200 rad pun bisa membahayakan sel-sel ini. Dalam jangka panjang, radiasi bisa menyebabkan seseorang menjadi mandul. Contoh soal. Contoh soal 1. Radioisotop dimanfaatkan antara lain untuk 1. Menentukan usia fosil. 2. Terapi penyakit asma. 3. Membunuh sel kanker. 4. Mengukur curah hujan. Pernyataan yang benar adalah ... Jawabnya adalah D. Contoh soal 2. Perhatikan pernyataan berikut.
mendeteksi curah hujan, pengobatan kanker, mendeteksi keaslian uang kertas, pengobatan kelenjar getah bening. Pernyataan di atas yang merupakan manfaat dari unsur radioaktif adalah titik. Jawabnya adalah D. Contoh soal 3. Perhatikan pernyataan berikut. Sterilisasi alat-alat bedah. Mengukur kedalaman laut. Memeriksa material tanpa merusak. Mendeteksi curah hujan. Pernyataan yang merupakan kegunaan radioisotop adalah titik. Jawab sendiri ya, silakan. Contoh soal 4. Perhatikan pernyataan berikut ini. Mengukur kedalaman laut. Membunuh sel kanker. Mensterilkan alat kesehatan. Menentukan kecepatan aliran sungai. Manakah yang memanfaatkan radioisotop kobalt 60? Silakan jawab sendiri. Demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.